Perkenalkan, nama saya Satria Umbu dari Fakultas Geografi Angkatan 2016. Sampai hari ini saya masih ikut UKM Peduli Difabel. Oke, nama saya Maheswara Nusantoro, biasa dipanggil Hesa. Saya dari UKM Badan Penerbitan Pers Mahasiswa Balerung. Halo teman-teman Gamada, saya Atina. Dulu saya dijebak dan menjebakkan diri di gelanggang khususnya UKM Pramuka. Saya Rahman. Biasa kalau di gelanggang nama Rahman mungkin nggak dikenal ya, Cakman. Saya biasa di gelanggang. Pernah menjadi mahasiswa UGM tahun 81 di jurusan Teknik Nuklir, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Itu sebagai hobi saya. Kalau kuliah saya lebih banyak di gelanggang sih, di basket dan silat. Salam Gadjah Mada dan Nusantara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Faras dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada angkatan 2016 dan saat ini diamani sebagai Presiden Mahasiswa BMKM UGM. Oke, yang pertama saya sangat terkesan dengan majalah yang dibagikan waktu PPSMB ya. Waktu saya mahasiswa baru, saya mendapat majalah dari kakak-kakak Balerung dan saya sangat terkesima dengan isinya ya, terutama membuka pandangan dan mata saya terhadap berbagai permasalahan yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus ya. Kebetulan waktu itu judulnya adalah Mahasiswa Papua Terbelenggu Stereotip, yang menggugah nalar kritis saya untuk bergabung di UKM ini. Kenapa terjebak? Karena pada awalnya saya berniat untuk mengikuti kuliah saja, kuliah sambil bekerja. Karena alasan ekonomi, saya harus membiayai sendiri kuliah sehingga memutuskan untuk kuliah kerja saja. Tetapi pada suatu hari di tahun 2009 ada gempa besar yang menimpa Sumatera Barat dan UGM memutuskan mengirim relawan ke Sumbar dan tiba-tiba saya diajak oleh teman-teman Menwa untuk bergabung di sana karena mereka mengira saya anak pramuka UGM. Nah, karena saya merasa memiliki hutang budi dengan pramuka UGM, akhirnya selepas dari Sumatera Barat, saya mendaftarkan diri ke UKM Pramuka dan dari situlah awal mula kegiatan di gelanggang bermula. Di BMKM UGM ini, teman-teman bisa belajar mengaktualisasikan diri, berjejaring, melayani, mengabdi kepada kemasyarakatan dan kemanusiaan, menjadi pelayan, dan juga peningkatan kapasitas kepada seluruh mahasiswa UGM, mengaktualisasikan ilmu-ilmu kita secara objektif terhadap isu regional, nasional, hingga internasional. Ya memang pintu masuk saya melalui unit kegiatan basket dan silat, yang saya silat mulai kecil, basket sejak dari SMA memang, dan dulu memperkuat tim teknik dan kemudian bergabung di unit basket UGM. Itu yang menjadi awal keterlibatan saya beraktivitas di gelanggang. Karena dulu waktu maba saya masuk, menurut saya UKM Peduli Difabel adalah UKM paling tepat menampung minat saya di kegiatan sosial. Gelanggang adalah rumah bagi setiap mahasiswa-mahasiswa yang memiliki keinginan untuk menjelajah luasnya dinamika selama belajar di kampus. Karena gelanggang bukan hanya bentuk bangunan, tapi juga ekosistem aktivisme mahasiswa dari berbagai spektrum. Gelanggang bukan menjadi hanya sebatas fisikle bangunan fasilitas dari kegiatan, tetapi merupakan komunitas yang mempunyai karakter dinamika gaul yang unik, yang di sana akhirnya menumbuhkan bibit-bibit leadership, bibit-bibit jiwa-jiwa organisator. Kemudian di sana tumbuh dan tempat mengenal nilai-nilai toleransi dan segala macam. Itu menjadi sebuah karakter pergaulan yang unik, yang spesifik, mencirikan ini khas gelanggang. Ini komunitas cah gelanggang.
ada kesempatan yang luar biasa yang bisa kita dapatkan ketika bergabung dengan gelanggang. Bergabung saja bukan janji kita akan mendapatkan banyak hal, tetapi ketika kita berusaha meraih sesuatu, kita berkomitmen di sana dan berjuang untuk berkontribusi, banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Contohnya, belajar berorganisasi, bagaimana kita bertemu dengan banyak orang yang tidak selalu kita sukai, tidak selalu cocok secara personal dengan diri kita, tetapi dengan mengingat tujuan akhir program, kita sama-sama berjuang mengadaptasikan diri, berjuang bekerja sama, dan di sanalah pembelajaran itu, baik di kegiatan, baik di unit, maupun di dalam aktivitas sehari-hari dengan rekan-rekan gelanggang yang berasal dari banyak tempat, latar belakang, dan disiplin ilmu yang berbeda. Di tengah pandemi seperti ini, justru saya merasa apa yang saya dapatkan di gelanggang dulu amat sangat membantu untuk bertahan hidup. Apa sih yang saya dapatkan dari gelanggang sehingga saya bisa berkata seperti ini? Banyak. Kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk berpikir positif, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, kemampuan untuk meyakinkan orang lain bahwa selalu ada harapan, kemampuan untuk mengajak orang lain bekerja sama, dan masih banyak lagi. Tak hanya tentang pandemi, masalah akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Jenisnya akan silih berganti, tapi bekal yang kita dapat, pembelajaran, sifat yang kita tempa di gelangganglah yang membantu kita untuk tetap survive di masalah-masalah ke depan. Bersamaan dengan datangnya pandemi, itu bersamaan juga dengan hancurnya gelanggang secara fisik. Tetapi kalau gelanggang itu kita memaknai gelanggang sebagai spirit, sebagai sebuah komuniti atau semangat aktivisme, itu sebetulnya tidak begitu berpengaruh. Banyak hal yang bisa kita lakukan bersama sebagai cah gelanggang untuk tetap menjaga aktivisme atau panggilan jiwa berkegiatan, tentu saja dengan bentuk yang berbeda. Tidak selalu menggunakan gelanggang secara fisik bangunan, tetapi tetap ruh atau semangat gelanggang untuk membangkitkan aktivisme dari mahasiswa Gajah Mada masih bisa. Sebagai mahasiswa UGM saat itu sebenarnya banyak pilihan untuk berkontribusi. Tidak hanya melalui gelanggang, di jurusan pun ada, di fakultas pun ada, di luar UGM juga banyak kegiatan. Tetapi menurut saya di gelanggang adalah media terbaik untuk menempa diri karena di sanalah miniatur Indonesia. Kami bertemu dengan berbagai jenis orang, tidak hanya dari berbagai suku, tapi juga dari berbagai disiplin ilmu. Di sana kita belajar untuk melengkapi sudut pandang, belajar memahami dari sudut pandang yang berbeda, dan berusaha menyatukan semua itu demi tujuan besar kita bersama, yaitu berbakti untuk Indonesia. Menurutku di UKM di Gelanggang itu berbeda dengan yang di fakultas, karena kita di sini bertemu dengan teman-teman dari lintas fakultas dan membuat pikiran kita lebih terbuka karena kita terbiasa dengan pikiran-pikiran yang lintas disiplin. Sebenarnya untuk memaknai aktivisme sekarang, kalau dari saya adalah kuncinya adalah inovasi ya. Jadi inovasi itu yang mendorong kita ke aktivisme berikutnya. Jadi kalau kita melakukan kinerja-kinerja yang monoton, kita puas dengan hasil-hasil yang selama ini sudah senior kita dapat, yaitu menurut saya kurang. Jadi kita berpijak pada inovasi, lalu pasti akan melahirkan aktivisme yang baru. Tentunya juga aktivisme yang dilandasi inovasi ini pasti kontekstual dan memiliki prospek ke depan. Bila kita berbicara soal aktivisme, sebenarnya aktivisme tidak bisa dimonopoli maknanya. Hanya aktivisme di jalanan yang seperti kita kenal, seperti aksi demonstrasi. Tapi aktivisme harus dilihat dari spektrum yang lebih luas. Ada aktivisme akademis lewat kompetisi-kompetisi akademis, penelitian, kompetisi olahraga, kompetisi kesenian, dan berbagai gerakan-gerakan aktivisme lainnya. Karena berbagai spektrum ini saling menunjang satu sama lain dan membentuk ekosistem yang saling suportif dan menjadi satu kesatuan yang menjadi kebanggaan bagi kita semua di Universitas Gajah Mada. Kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau
berkegiatan di Gelanggang dan UKM itu membuat sadar bahwa aktivisme itu bisa dilakukan dalam berbagai macam bidang sesuai minatnya masing-masing. Jadi aktivisme itu tidak hanya dalam bidang tertentu saja, tapi bisa secara luas. Yang pertama yang saya dapatkan tentunya pengalaman. Pengalaman itu membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua adalah pelajaran. Pelajaran-pelajaran yang tidak saya dapatkan di kampus secara konkret, seperti soft skill, manajemen waktu tadi, kemudian manajemen manusia, kemudian membuat saya sadar bahwa sesuatu itu tidak ada yang instan. Semuanya harus ada proses dan mulai dari bawah agar sampai. Pertama adalah yang saya dapatkan adalah semangat, karena Gelanggang menyimpan makna dan sejarah yang panjang terhadap aktivisme yang ada di Universitas Gadjah Mada, dan itu tidak akan pernah hilang dan akan terus mengalir secara dinamis, beradaptasi dengan kondisi dan juga kebutuhan zaman. Dan selama itulah semangat itu harus tetap kita jaga, semangat itu harus tetap ada dan harus menjadi nyawa dari setiap apapun aktivisme yang akan dilakukan oleh berbagai organ-organ di Gelanggang mahasiswa. Dalam membagi waktu itu prinsipku ada dua, penting dan mendesak. Dan itu harus dilatih. Ya, ketika ada kegiatan penting tapi belum mendesak, akan kalah dengan yang penting tapi mendesak. Dan semuanya akan terbiasa karena bisa itu karena terbiasa. Soal pembagian waktu antara akademik dan organisasi, saya menggunakan metode namanya manage your focus. Kita harus mengelola fokus kita, apa yang menjadi target besar kita, dan bagaimana sebenarnya organisasi dan akademis ini bisa saling beriringan untuk mencapai target besar itu. Bukan berarti harus mengesampingkan satu di antara dua ini, karena dua hal ini akan saling mendukung nantinya, akan menjadi saling komplementer, bukan sifatnya substitusi. Bagi saya di UKM itu juga merupakan kelas, tapi kelas yang tidak resmi, tidak formal. Jadi kalau misalnya tidak masuk ke kelas yang formal, ya kita mendapatkan pelajaran di kelas yang non formal gitu. Tapi ya secara administrasi dilengkapi, misalnya kayak presensi 75% itu kalau bisa masuk terus biar bisa ujian, ya kan. Ya kalau jawaban nggak jujur ya tadi kita mengurutkan skala prioritas ya. Kalau selesai kuliah kita masuk ke kegiatan UKM, tapi kalau jawaban jujur ya udahlah kita tabrak aja kayak jadwal-jadwal gitu ya. Yang penting kita seru gitu lah berkegiatan di UKM di fakultas ya kan. Ya ini termasuk seni dalam membagi waktu ya kan teman-teman. Nanti justru ini dinamika belajarnya mulai dari semester 1, semester 2, semester 3 itu kan buat belajar mengatur waktu dulu. Nanti insya Allah semester 4 kan sudah pakem gitu. Pesan saya, aktivisme di unit kegiatan mahasiswa, bisa dibilang aktivisme di Gelanggang itu galilah, tumbuhkan dari semua potensi yang ada dimiliki oleh anggota-anggotanya. Mereka akan mampu memberikan karya yang dahsyat, luar biasa. Gitu. Itu pesan saya. Lakukan dengan sepenuh hati, lakukan dengan sadar, dan lakukan dengan bahagia. Pesan saya, tetap semangat, jangan putus asa, tetap mengembangkan diri, walaupun sekarang situasinya pandemi dan serba online, kita tetap harus mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, terutama lebih bagus lagi kalau ikut unit kegiatan mahasiswa. Untuk mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada 2020, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung sebagai keluarga mahasiswa Universitas Gadjah Mada, dan berdinamikalah, berproseslah, carilah jalan pengabdianmu, carilah jalan perjuanganmu, karena satu hal yang pasti bahwa Universitas Gadjah Mada selalu menghadirkan pemimpin-pemimpin besar, menghadirkan pejuang-pejuang besar, dan menghadirkan pemikir-pemikir besar. Maka jadilah salah satu dari itu. Pesannya adalah gabung UKM. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena di UKM nanti teman-teman bisa belajar banyak hal. Ya tadi banyak sekali hal yang sudah saya sampaikan di UKM dan Gelanggang, dan apa ya, kalau dari saya menurut saya tidak akan menyesal sih gabung di UKM, karena kapan lagi gitu loh di UKM ya. Bukan berarti juga membatasi kegiatan teman-teman di fakultas, karena menurut saya mengakar kuat dan menjulang tinggi adalah mengakar kuat di rumah sendiri di fakultas dan menjulang tinggi di universitas. Pemaknaan mahasiswa UGM menurut saya. Terima kasih.